Ini adalah Agnes, siswi yang akan naik ke kelas 5 SD. Sepulang sekolah, Agnes lebih memilih beristirahat, bermain handphone, atau bermain dibanding langsung mengerjakan tugas sekolah. Nanti aja deh ngerjainnya masih lama ini. Kak, udah mengerjakan PR belum? Belum, Bu. Bukannya besok dikumpulin ya? Iya, nanti malam aja, Bu. Kak, udah belajar belum? Belum, Bu. Satu game lagi ya. Ya udah nanti belajar ya. Iya, Bu. Kak, masih belum belajar. Ayo belajar. Iya, Bu. Ini mau. Ya udah semangat ya belajarnya. Ibu ke dapur dulu ya. Agnes? Ya, kamu udah belajar MTK? Belum. Ih, besok ulangan tahu. Hah? Besok ulangan? Iya. Aku belum belajar sama sekali lagi. Ayo, gimana bisa? Agnes, Iya, Bu. sini dulu. Kita pulang ya. Setelah ini ibu mau ngobrol dulu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu. Ada yang perlu saya bantu? Baik Ibu, saya ingin berkonsultasi dengan salah satu siswa. Jadi siswa ini sering menunda PR dan baru akan belajar pada saat ulangan. Saya khawatir dengan kebiasaan siswa ini. Baik, Ibu. Saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu ke siswanya untuk wawancara siswa dan orang tuanya dulu ya. Baik, Bu. Saya mulai asesmen dulu ya, wawancara terhadap siswa dan orang tuanya. Sekarang Ibu boleh panggil dulu siswanya ke ruang dik. Baik Ibu, akan saya panggilkan dulu siswanya ya. Assalamualaikum. Ibu, ini siswa yang kemarin saya bicarakan pada saat konsultasi. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Baik Ibu, saya tinggal dulu ya. Oke, selamat pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Agnes. Agnes kelas berapa? Kelas 4, Ibu. Mau naik kelas 5. Kalau boleh tahu, Ibu mau tanya, kalau keseharian Agnes nih di rumah tuh biasanya ngapain aja sih kegiatannya? Biasanya kalau kegiatan di rumah, main HP, tidur, sama makan aja, deh. Kegiatannya itu ya. Kalau boleh tahu, Agnes kalau pulang sekolah tuh suka langsung belajar buat ngerjain PR atau langsung istirahat? Biasanya Agnes istirahat dulu, Ibu. Kalau istirahat dulu ya. Kalau buat ngerjain PR, Agnes biasanya langsung dikerjain dulu atau ditunggu nanti dulu atau ditunda coba? Enggak, itu biasanya. Kira menurut Agnes ada pelajaran yang bikin kamu males belajar gak sih? Ada. Kira-kira pelajarannya apa ya? Ini Ibu, matematika sama olahraga. Oh, matematika sama olahraga ya. Kira-kira nih, kamu tuh suka membaca gak sih? Suka, Ibu.
Jenis bukunya biasanya kalau buku bacanya apa Agnes bacanya? Buku novel. Kalau menurut kamu membaca di sekolah itu bagaimana? Biasa aja sih, Bu. Penting gak sih membaca itu? Boleh kan menurut kamu itu penting tuh. Boleh gak sih kasih alasannya kenapa membaca itu tuh penting? Yang tadinya kita gak tahu jadi tahu, Ibu. Oke. Berarti pelajaran favorit kamu nih kalau di sekolah atau lagi di kelas tuh pelajarannya apa? Tahfiz. Kamu lebih suka tahfiz ya? Itu alasannya apa kamu? Kalau biasanya nih Agnes sebelum ulangan, Agnes suka belajar dulu gak? Belajar. Orang tua kalau di rumah suka ngingetin Agnes buat belajar gak kalau di rumah? Sering, Ibu. Perasaan Agnes nih kalau orang tua nyuruh Agnes buat belajar itu, perasaan Agnes tuh gimana? Kadang biasa aja, kadang juga marah. Kalau lagi di rumah terus ada yang ngajakin main, terus posisinya Agnes tuh masih punya PR, Agnes lebih milih main sama teman atau kerjain PR dulu? Belajar dulu, Bu. Kalau lagi malas belajar itu tuh biasanya disebabin tuh karena apa? Karena materinya sulit dipahami. Terus banyak les sama ngaji. Menurut Agnes, cita-cita Agnes sekarang tuh apa? Jadi pegawai kantoran. Menurut Agnes sih kan cita-citanya mau jadi pegawai kantoran, itu tuh perlu gak sih belajar dan tekun? Iya, perlu sih, Bu. Oke, makasih Agnes udah cerita ke Ibu. Sekarang kamu boleh balik lagi belajar ke kelas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Oh iya Ibu, perkenalkan saya guru dari sekolahnya Agnes. Apakah benar ini dengan rumahnya Agnes? Oh Ibu, guru dari sekolahnya Agnes ya? Betul Ibu, ini rumahnya Agnes. Boleh silakan masuk dulu. Baik, silakan masuk Ibu. Silakan dulu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Ada apa ya Bu? Sampai repot-repot datang ke rumah? Oke, sebentar. Oke baik, terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi tujuan saya berkunjung ke rumah Agnes tuh untuk menanyakan terkait belajarnya Agnes, kegiatannya Agnes sehari-hari di rumah. Nah tujuan berkunjungnya ini tuh semata-mata untuk cara belajarnya Agnes, untuk menentukan cara belajarnya Agnes yang baik dan benar, dan cara yang tepat apa sih yang kita berikan untuk Agnes. Oh iya, baik Bu, silahkan. Saya juga senang kalau bisa membantu. Baik Ibu, saya mulai langsung tanya-tanya tentang kegiatan Agnes ya. Biasanya kegiatan Agnes di rumah tuh Bu ngapain aja sih, dari mulai bangun sampai dia malam itu tuh kegiatannya ngapain aja? Biasanya Agnes itu mulai bangun dari jam 4:30, lalu sholat, dan jam 5-nya itu biasanya sholat subuh. Dan jam 5:30-nya lalu makan sarapan pagi dan berangkat sekolah jam 6 lewat. Biasanya sampai ke sekolah itu jam 7, dan di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3. Terus dia tuh habis pulang sekolah jam 3 itu langsung les. Udah les sampai jam 4:30, lalu pulang ke rumah istirahat. Terus setelah sholat maghrib dia lanjut lagi untuk ngaji dari maghrib sampai biasanya jam 8:30. Terus jam 9-nya baru tidur, istirahat. Apakah Agnes itu Bu lebih sering ngabisin waktunya bermain HP, membantu orang tua, atau belajar? Biasanya sih Agnes itu sering main HP ya Bu, dan sering main dengan teman-temannya. Biasanya Agnes tuh belajarnya tuh kapan sih Bu di rumah tuh?
Kalau belajarnya tuh kalau ada PR saja Bu, dan kalau misalnya mau ada ulangan sekolahnya. Apakah Agnes tuh kalau belajar tuh harus disuruh dulu apa inisiatif sendiri? Biasanya di rumah itu harus disuruh dulu kalau mau belajar. Kalau waktu pas saat mengerjakan PR tuh biasanya respon Agnes tuh gimana kalau disuruh? Kalau disuruh belajar itu biasanya anaknya itu agak kesel ya kalau misalnya disuruh belajar. Apakah Agnes tuh di rumah tuh punya ruangan khusus buat belajar kayak meja belajar otak? Sepertinya emang mungkin tidak ada ya kalau misalnya untuk tempat ruang belajar di rumah gitu. Dalam sehari-hari itu Agnes tuh kegiatan main HP itu berapa lama sih Bu? Terus ada aturan khusus gak sih buat main HP? Biasanya sih Agnes kalau main HP itu satu harinya itu 2 jam. Aturan waktunya itu biasanya dari misalnya 1 jam pagi dan 1 jam lagi buat malam gitu. Dan biasanya kalau misalnya di hari libur itu bisa lebih sih kalau misalnya main HP lebih dari 2 jam. Terus kalau main HP tuh biasanya Agnes tuh digunainnya untuk apa ya Bu? Biasanya untuk bermain game atau enggak bisa untuk mengerjakan tugas. Kalau soal pelajaran, Agnes tuh pernah cerita nggak sih Bu apa yang disukai atau nggak disukainya? Terus menurut Ibu apa sih yang paling susah buat Agnes? Agnes tuh pernah cerita kalau dia tuh nggak suka sama 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan olahraga. Biasanya itu emang menurut dia tuh mata pelajaran itu emang paling susah. Kalau lagi bahas matematika atau olahraga, gimana sih sikap Agnes tuh? Terus menurut penilaian Ibu, kalau belajarnya Agnes sendiri selama ini tuh gimana? Biasa aja sih sikapnya, dan kalau semangatnya tuh naik turun, kadang semangat, kadang enggak, dan dia tuh orangnya tipikal gampang bosen. Kira-kira apa sih Bu yang bikin Agnes semangat belajar? Karena lingkungan belajarnya yang nyaman dan ada dukungan dari saya sebagai orang tuanya. Ibu sendiri biasanya dampingi belajarnya tuh gimana? Terus ada tantangan yang paling besar gak sih menurut Ibu? Biasanya saya sering menemani dan membantu Agnes saat kesulitan. Dan juga saya selalu mengingatkan di saat mau mengerjakan tugas dan mau ulangan. Dan tantangannya yaitu susah fokus, gampang keganggu oleh mainannya atau televisi, dan juga susah memahami materinya. Agnes pernah cerita gak sih Bu tentang cita-citanya? Pernah sih Agnes pernah cerita tentang cita-citanya, tapi namanya juga anak-anak ya, masih baru-baru. Terakhir, apa harapan Ibu buat perkembangan belajar Agnes ke depannya? Semoga dia semakin semangat belajarnya, semakin percaya diri dan mandiri, dan semakin berkembang potensinya agar cita-citanya tercapai. Dan yang terpenting dia mau membaca dulu ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat membantu bagi kami sebagai guru untuk mendampingi Agnes saat belajar di sekolah. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah peduli kepada Agnes. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya izin pamit pulang ya Bu. Ya sama-sama. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Mari saya antar. Terima kasih Ibu. Pamit ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Duduk. Iya Bu, saya ingin menanyakan terkait pasca konsultasi kemarin. Kira-kira ada hasil wawancaranya nggak ya Bu? Jadi dari hasil wawancara orang tua Agnes dan Agnes itu kita tuh jadi tahu kalau misalkan Agnes tuh sering menunda mengerjakan PR dan mulai belajarnya tuh waktu pas besoknya tuh mau ujian. Terus kalau mau mulai buat belajar mengerjakan PR tuh dia harus disuruh dulu, jadi dulu ada inisiatif dari diri Agnesnya. Oh gitu ya Bu. Berarti masalahnya dari manajemen waktu ya?
Iya, jadi dia tuh desainnya main HP, terus ditambah sama jadwal les sama mengajinya tuh padat gitu. Kira-kira ada pelajaran Agnes yang menyulitkan tidak? Kalau dari Agnes sendiri, dia tuh menjawab kalau misalkan dia tuh kesulitan di mata pelajaran matematika. Kalau dari sisi positif siswanya ada nggak, Bu? Ada, jadi Agnes tuh suka baca novel sama suka tahfidz. Dia juga tak paham gitu kalau misalkan belajar itu penting buat gapai cita-cita dia. Oh, jadi sebenarnya motivasinya ada ya, Bu? Ada, jadi dia tuh cuman perlu kebiasaannya yang tepat aja berdiri tertutur gitu. Jadi nanti saya buatkan jaga belajar dan koordinasi ke orang tua. Baik, Bu. Saya percayakan kepada Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya Bu, sama-sama. Oh, baik, Bu. Saya izin kembali ke kelas dulu. Ya Bu, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu. Ya Bu, sama-sama. Baik Agnes, jadi di sini Ibu akan bantu Agnes buat bikin jadwal belajar. Agnes mau kan buatkan jadwal belajar sama Ibu? Iya, mau Bu. Kemarin kan Agnes sudah cerita ke Ibu kalau misalkan pulang sekolah itu Agnes suka langsung main HP. Nah sekarang Ibu buatkan jadwal yang baru ya Agnes tuh, jadi pulang sekolah tuh istirahat lalu sisihkan waktu 30 menit buat belajar. Gimana Agnes? Bisa Bu, tapi bingung mulai dari mana. Gak apa-apa Agnes, mulai dari hal PR atau pelajaran yang mudah dulu. Jadi yang menurut Agnes mudah dulu aja ngerjain PR-nya, misal pelajaran seni budaya. Nah itu bisa Agnes kerjain dulu sendiri. Kalau ada yang sulit bisa perlu bantuan orang tua atau nanti besoknya tanya ke guru kelas. Oh iya, baik Bu. Ya udah, nanti Ibu buatkan checklist harian buat nanti tahu perkembangan Agnes bagaimana. Baik Bu, saya setuju. Baik, nanti Ibu titipkan ya checklist hariannya ke guru kelas. Nanti Agnes mulainya secara bertahap aja asal konsisten. Gak apa-apa, mulai dari hal yang mudah dulu aja. Baik Bu, aku akan mencobanya dari sekarang. Nanti untuk checklist hariannya Ibu titipkan ke wali kelas kamu ya. Nanti agar Ibu tuh bisa lihat perkembangan kamu. Apa belum sempurna, asalkan bertahap dan konsisten sedikit demi sedikit. Terima kasih ya Bu atas jadwal belajarnya. Oke, sama-sama Agnes. Belajarnya semangat ya. Ya baik, Agnes silakan boleh kembali ke kelas. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya kembali dulu ke kelas. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Silahkan masuk. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan datang ke sekolah. Iya, Bu, sama-sama. Bu, bagaimana Besti tanya jawabnya dengan Agnes? Aku cukup baik ya Bu, cukup terbuka juga dia, terus mempunyai semangat belajar. Tapi ada yang lebih baik gitu ya. Maksudnya ada yang lebih ini tuh karena orang tuanya tuh ikut berkontribusi di rumah. Oh iya, Bu, saya juga ingin membantunya. Tapi kadang saya juga bingung bagaimana caranya. Jadi setelah saya wawancara Agnes waktu kemarin itu saya menulis sebenarnya sedikit. Jadi ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu Ibu bisa sediakan tempat khusus yang nyaman, jadi jauhkan dari TV, tidak ada suara yang berisik. Yang kedua itu Ibu bisa membuat jadwal yang tepat. Jadi Agnes itu masih belajar gitu ke sekolah itu tuh bisa sore atau enggak malam. Terus yang ketiga, Ibu tuh bisa menampingi Agnes. Intinya tuh Agnes tuh kalau ada kesulitan tuh bisa nanya ke Ibu. Jadi bisa nanya perlu bantuan apa gitu. Terus yang keempat tuh Agnes bisa mengurangi gangguan kayak gitu. Jadi orang di rumah tuh ikut membantu Agnes. Jadi saat Agnes belajar melakukan yang terakhir tuh paling kita kasih reward setelah dia belajar. Jadi reward itu setelah dia belajar. Kalau misalkan, jadi kalau reward tahap ini bukan sebelum dia belajar di situ. Oh gitu ya Bu. Memang si Agnes kalau belajar di rumah itu selalu sambil rebahan deket TV.
Nanti deh saya coba dulu ya Bu di rumah untuk membuatkan jadwalnya. Dan juga memang sih saya jarang menemaninya belajar, hanya menyuruhnya belajar dari jauh saja Bu. Terus dan untuk apa sih mungkin nanti untuk penggunaan HP akan lebih saya batasi lagi ya Bu. Ya Bu, paling intinya dari Agnes tuh kita gitu sebagai orang tua di rumah tuh harus ikut berkontribusi jadi cuma Agnes. Jadi Agnes tuh di rumah tuh belajarnya lebih maksimal lagi. Kan perlu banyak orang tua juga, jadi mungkin kalau ada banyak orang tua jadi itu lebih maksimal. Baik Bu, terima kasih ya atas arahan dan sarannya. Nanti saya akan mencoba untuk membantunya di rumah. Baik Bu, saya izin pamit pulang dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Perubahan tidak terjadi dalam satu hari. Namun, dengan kemauan dari siswa, dukungan orang tua, dan layanan BK yang tepat, kebiasaan menunda belajar dapat berubah menjadi kebiasaan belajar yang lebih teratur. Sekarang aku belajar sedikit demi sedikit setiap hari, jadi PR tidak menumpuk dan aku lebih siap saat ulangan. Setiap langkah kecil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada cita-cita di masa depan.